Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba berbagi kisah saya mengalami sesuatu dengan retina yang saya rasa ini adalah yang amat fundamental gitu. Saya sampai sekarang tidak tahu penyebab dari ablasio retina yang saya alami. Ada yang mengatakan karena faktor glaukoma. Ya memang saya mengalami glaukoma 5 tahun yang lalu. Itu kata dokter di daerah di mana saya tinggal gitu. Tapi selama 5 tahun itu saya hanya diberi obat tetes dan tekanan bola mata saya selalu tidak lebih dari angka 6. Kadang 5, kadang 4, kadang 6. Kadang 6, kadang kembali lagi 5. Kadang 5, kadang kembali lagi 4. Yaitu selama 5 tahun gitu. Kalau penyebabnya glaukoma, aku juga tidak tahu apakah itu penyebab saya mengalami masalah dengan kasus retina. Kalau ada yang mengatakan penyebabnya adalah minus tinggi, selama 20 tahun saya mengalami minus tinggi sejak tahun 85. Minus saya sekarang hanya 2,5 gitu. Kalau disebabkan oleh genetik, saudara saya yang usianya di atas 75, 76, 70 tahun tidak ada yang mengalami masalah retina seperti yang saya alami, termasuk ya bapak saya sendiri gitu. Kalau dikatakan itu adalah faktor usia misalnya, usia saya ya sekitar 60 tahun gitu. Tapi saya punya kawan usia 122, retinanya bagus gitu, pandangannya tetap jelas gitu. Ya saudara-saudara tua saya ya tidak ada masalah dengan usia gitu. Akhirnya harus mengalami retina seperti saya ini gitu. Kalau persoalan yang lain mungkin banyak membaca, saya juga tidak bisa menjawab apakah karena banyak membaca. Memang saya seorang penulis buku, lebih dari 10 buku yang saya tulis gitu. Saya juga belum bisa menjawab apakah penyebabnya itu gitu. Kalau misalnya ada penyebab lain, misalnya jatuh, benturan, ya memang saya pernah mengalami sekitar 20 tahun yang lalu gitu. Saya pernah jatuh, di kepala saya ada bekasnya di sini, 20 tahun yang lalu gitu. Kalau misalnya trauma kecelakaan, saya tidak pernah mengalami gitu. Tidak pernah mengalami seperti itu gitu. Saya pikir itu penjelasan saya tentang perjalanan saya tentang glaukoma gitu. Yang akhirnya saya 5 bulan yang lalu menemui dokter spesialis mata di daerah saya gitu. Dokter, saya bilang, saya dari mata kanan saya ini ada seperti nyamuk-nyamuk yang berterbangan gitu. Nyamuk-nyamuk yang berterbangan.
Terus di sebelah mata kanan saya itu ada kilatan cahaya. Terus dokter itu menjawab itu hanya faktor usia katanya. Seperti kulit yang karena faktor usia berubah warna dan sebagainya gitu. Saya juga belum bisa menjawab apakah itu seperti itu gitu. Akhirnya saya merujuk ke rumah sakit di provinsi untuk tahu lebih dalam penyakit saya ini gitu. Walaupun dokter di daerah saya bilang kemudian setelah saya kontrol 1 bulan berikutnya, setelah dia mengatakan faktor usia tadi, di mata bapak terjadi sarafnya yang pecah, dia bilang gitu. Saya juga tidak tahu apakah kasus retina juga penyebabnya adalah salah satu saraf mata yang tipis, dan di sini saya bertukar pikiran dengan saudara-saudara semua yang mungkin belum mengalami atau sudah mengalami. Saya belum bisa menjawab gitu. Pada akhirnya saya merujuk ke rumah sakit mata swasta di tingkat provinsi. Terus diteliti berapa kali kontrol pertama dikatakan bahwa saraf mata bapak terlepas gitu, sebagian terlepas gitu, atau separuh terlepas gitu. Terus kontrol berikutnya dengan dokter yang berbeda mengatakan ini retinanya lepas, kata dokter yang memeriksa saya waktu itu gitu. Ini harus dioperasi. Kalau tidak dioperasi, saraf-saraf matanya itu akan layu, kering, dan kemudian mati gitu. Dan dokter itu bilang faktor kesembuhan dan kegagalan adalah 50%. Akhirnya saya memilih untuk sebagai ikhtiar saya sebagai seorang manusia gitu, saya memilih untuk operasi gitu. Baru di bulan kedua saya dijadwal di tahun 2022, saya dijadwal untuk operasi ablasio retina, istilahnya operasi retina gitu. Pada tanggal yang ditentukan saya datang. Saya menuju ke lantai 2 yang sebelumnya saya di swab dengan seorang pendamping saya gitu, yaitu istri saya. Di swab saya dinyatakan negatif COVID. Lantas saya menuju ke ruang selanjutnya, dan akhirnya saya dibawa ke lantai 2 untuk menuju kamar istirahat sementara gitu. Di ruang istirahat sementara, beberapa menit kemudian
saya ditemui seorang dokter yang mengatakan saya Dokter Doni. Dokter Doni. Mumpung bertemu Pak Dokter, saya bilang, apakah mata kanan saya mengalami masalah dengan retina ini akan berpotensi juga mata kiri saya akan mengalami seperti ini. Jawab Dokter Doni yang memang pakar retina, dia bilang bisa. Terus setelah bertemu ya sekitar 5 menit kemudian Dokter Doni meninggalkan tempat saya tinggal sementara itu. Menunggu sekitar 1 jam, ada perawat penjemput agar saya dibawa ke ruang mendekati ruang operasi gitu, untuk menuju lantai 3 gitu. Saya masih ingat perawat itu bilang berdoa dulu sebelum berangkat, dia bilang. Saya masih ingat berangkat itu saya berdoa, saya mengucapkan Al-Fatihah, kemudian saya ucapkan doa yang sering saya ucapkan setiap hari, setiap saat. Doa saya adalah Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi atini mahbataka wa ma'rifataka. Engkau yang saya maksud ya Allah, keredoanmu lah yang hamba cari. Berilah aku kemampuan untuk menyayangimu ya Allah. Terus saya didorong ke lantai 3 ya, di kursi roda oleh perawat itu. Saya terus berdoa, saya lantunkan doa juga yang setiap waktu saya doakan gitu. Saya mohonkan kepada Sang Maha Pencipta saya, Qawiyun la yahtazu ila mu'in, Qawiyun la yahtazu ila mu'in. Engkau ya Allah yang maha kuat, Engkaulah sesatunya penolong hamba. Terus saya lantunkan terus sampai ke akhirnya, sampai di depan ruang operasi lantai 3. Saya masih ingat benar suasana itu, suasana seperti saya memasuki suasana kerajaan gitu. Perasaan saya mengatakan seperti itu. Terasa udara sejuk walaupun agak-agak segar-segar dingin gitu. Kemudian saya didorong ke ruang operasi, pintu operasi dibuka, terus saya duduk ditidurkan di meja operasi. Terus saya masih ingat saya memegang obat asma saya yang memang saya seorang yang sering mengalami asma ketika pencetus yang saya langgar, mungkin hujan atau minum sayur santan, goreng-gorengan yang berlebih gitu, terlalu capek gitu. Sering pencetus asma itu saya alami, karena itu ketika saya masuk ruang operasi saya pegang
obat asma yaitu Seretip. Terus tidur di ruang operasi, di ranjang operasi. Dokter yang tadi datang ke kamar sementara saya, Dokter Doni Wisnu Chandra kalau tidak salah itu. Pak Surasono, ada yang perlu ditanyakan? Saya bertanya, Dok, apakah pasca operasi, selesai operasi, karena saya ini adalah penderita asma yang kambuhan dari genetik orang tua perempuan saya, apakah tidak ada posisi tidur tengkurap atau tengkurap setelah operasi retina ini gitu. Dokter Doni tidak menjawab secara gamblang gitu, secara gamblang, tapi dia menjawab perlu, karena ini adalah awal, dia bilang awal untuk kita menempelkan retina yang lepas itu, dia bilang gitu. Kemudian ada yang bertanya, mungkin seorang perawat, kepada tekanan di bola mata saya. Ini sakit katanya. Saya merasa tidak sakit gitu. Kemudian Dokter Doni menyuntikkan gitu, satu suntikan di terasanya itu ada di mata sebelah kanan, suntik gitu. Suntik ya sampai beberapa setelah pasca disuntik itu, mungkin setelah 10 menit atau 15 menit gitu, kalau saya tidak salah ingat gitu. Kemudian saya dipasangkan di kedua lubang hidung saya, dipasangkan alat pernapasan. Nah, Dokter Doni bertanya, apakah ini terasa ada pernapasan? Ya tidak begitu besar, aku bilang, tapi terasa gitu. Ya cukup penting terasa katanya. Kemudian tubuh saya ditutup, ya kepala saya ditutup semuanya dengan ya mungkin sudah semacam kain apa plastik gitu. Operasi mulai berlangsung gitu. Saya merasa santai, nyaman gitu. Karena pada kondisi seperti itu aku hanya bisa berdoa sebagai hamba yang lemah. Saya menguatkan zikir kopi saya gitu, zikir sir saya, zikir istilahnya zikir yang ada di jantung hati saya. Karena kan jantung kita ini selalu terus mengalirkan darah gitu ke seluruh pembuluh di dalam tubuh. Dan itu saya lakukan zikir di dalam jiwa, jantung, dan hati saya, bukan secara jahar gitu, tidak juga secara lirih yang saya lontarkan lewat mulut saya, tidak, hanya lewat jiwa, lewat jantung hati saya. Dan itu tempatnya adalah di bawah susu kiri 2 jari. Saya lantunkan zikir saya terus selama operasi itu gitu. Apa yang saya zikirkan? Ya, lapasnya adalah Allah, Allah, Allahu Allah, Allah, Allahu Allah. Terus itu berbunyi terus gitu. Iya,
berbunyi terus gitu, seperti detak jantung kita itu, seperti detak jantung kita yang diisi dengan napas zikir. Allah, 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 Allah. Sementara tim dokter dengan perawatnya terus melakukan operasi kepada mata saya itu. Saya menikmati sekali gitu, menikmati suasana operasi itu, karena bius yang dilakukan adalah bius lokal gitu. Terus saya lakukan terus, tidak pernah berhenti. Sesaat pun saya berzikir gitu, dengan zikir jantung saya tadi, dengan detak jantung saya tadi itu, Allah, Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Nah, pada satu ketika saya melihat ada di pandangan mata saya yang dioperasi itu ada semacam kebun bunga gitu. Bunga warna kecoklatan, keemasan gitu. Dan itu putih sarinya bermekaran, mekar gitu, bermekaran, sejuk bermekaran gitu. Saya merasakan seperti itu yang ada di mata kanan saya gitu. Bermekaran terus, indah sekali gitu. Dan itu dapat saya rasakan karena saya merasakan gitu, betapa nyaman, nikmat dan indahnya gitu. Saya belum pernah melihat kebun bunga yang seperti itu gitu, berkilauan, bermekaran itu. Yang lain saya melihat adalah butiran tasbih gitu, berwarna coklat gitu di mata saya itu gitu. Ya itu yang saya rasakan selama operasi. Kemudian saya dengar dokter Doni bicara lirik gitu, Pak Surasono, operasinya sudah selesai gitu. Aku bilang makasih dok. Kemudian saya didudukkan, setelah penutup wajah dan tubuh saya dibuka, saya kembali naik kursi roda gitu, didorong oleh seorang perawat wanita gitu. Terus keluar ruang operasi sambil kan mengucapkan terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu perawat semuanya gitu, aku bilang gitu. Terus saya didorong keluar ruang operasi, terus menuju ke lantai 2 tempat ruang keluarga menunggu gitu. Terus ya seperti itu operasi yang saya rasakan itu sekitar tidak kurang dari 1 jam gitu. Terus sampai di lantai 2 saya didorong pakai kursi roda menuju ruang tinggal sementara gitu di lantai 2 gitu. Lantai 2. Terus sorenya juga diberi obat tetes dan sebagainya secara rutin oleh para perawat. Pagi harinya saya dikontrol lagi oleh seorang perawat berkacamata gitu. Masuk ke ruang check up, terus dia bertanya kepada saya, ini lihat Pak saya, apakah kelihatan? Dia bilang. Aku bilang kelihatan. Apa bedanya dengan yang kemarin? Nah kalau kemarin kan agak suram dan gelap, ini lebih terang gitu. Oh ya gitu. Terus dia semakin menjauh sambil mengangkat jarinya, ini berapa Pak? Ini berapa Pak? Gitu.
Terus selesai cek dari seorang perawat itu. Terus siangnya sekitar jam 10 saya dicek lagi oleh seorang dokter wanita. Kalau tidak salah dokter wanita itu ada dokter Rina Rosalina gitu. Walaupun saya kadang keliru menyebutnya Rina Rosalinda gitu. Tapi sebenarnya namanya adalah dokter Rina Rosalina gitu. Saya dicek mata saya yang kanan, yang kiri gitu. Terus dokter itu bilang, ini sudah bagus Pak, katanya gitu. Ini sudah bagus gitu. Dan akhirnya saya kembali ke ruang istirahat. Kembali lagi ke ruang istirahat gitu. Nah, di akhir video ini saya teringat apa kata dokter Doni. Apakah ada potensi pindah ke mata yang satunya? Bisa, katanya. Jawabannya ya ternyata mata kiri saya juga ada gejala seperti itu. Ada kilatan cahaya di sudut mata kiri saya yang sekarang masih terasa normal gitu. Tapi kilatan cahaya itu mulai muncul gitu beberapa kali gitu. Ya sebagai ya, seorang yang mengalami sakit retina, ya kita sebagai yang sakit harus tegar gitu. Tegar, bahwa semua ini akan mengalami perubahan yang menuju kebaikan gitu, menuju kebaikan. Yang jelas kita harus punya keyakinan tinggi gitu, keyakinan tinggi bahwa sebuah ikhtiar itu pasti berbuah kepada kebaikan. Kenyataannya setelah beberapa hari saya operasi retina, pandangan saya kan dulu suram, gelap gitu. Apa yang saya lihat itu selalu kayak terhanyut-hanyut gitu, kayak bengkok. Ini sudah mulai 90% itu lurus kembali apa yang saya lihat gitu. Cahayanya mulai putih gitu. Dan itu adalah sebuah hal yang patut kita syukuri sebagai seorang pencari kesembuhan, pencari kesehatan. Dan ini saya berobat rutin dan kontrol di rumah sakit mata swasta Undaan Surabaya gitu. Ya, saya pikir hanya ini yang dapat saya sampaikan. Suatu saat kita ketemu lagi di video berikutnya, insya Allah itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum saya tutup video ini, saya akan buka mata saya yang habis operasi gitu. Ya, ini hasil operasi mata saya. Ya, ini hasil mata saya yang kena operasi. Ini yang normal, gitu.